Ya, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Abed Nego Wahyu Hartoko. Di sini saya sedang bertemu dengan bapak-bapak yang sudah hidupnya mulai dari 90 tahun hingga sekarang masih hidup. Itu sungguh-sungguh mengesankan. Nah, di sini saya mau bertanya dengan bapak-bapak. Dengan bapak tersebut ini namanya Bapak Paijo, bertanya-tanya tentang hal-hal gaib, asal usul genderuwo, asal usul setan semuanya. Kita jelas. Biar Bapak Paijo yang menjelaskan bagaimana soal tentang genderuwo, Pak Paijo. Mungkin bisa Anda jelaskan. Iya. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan berbicara membahas asal-usul genderuwo. Asal-usul genderuwo pertama kali dia itu bernama Subtoyo. Subtoyo, guys. Dia berasal dari Rusia Selatan. Dia menempuh pendidikan terakhir di sekolah Advosket Uni Soviet. Itu diperhitungkan jika sekarang ini 2020 kurang lebih 800 tahun yang lalu. Genderuwo itu dia berlayar mengarungi kapal atau laut menggunakan kapal layar bersama tentara Inggris. Dia adalah tahanan Inggris ketika mulai ada peperangan pada abad pertama atau perang dunia ke-0,9. Jadi Pak Sutoyo ini dia mengikuti bersama tentara Inggris dan dibunuh mati di wilayah Gerajakan, Banyuwangi. Dan dia disebut genderuwo karena ada gondok di lehernya. Oh, ternyata ada gondok di lehernya, guys. Jadi genderuwo ini asal usulnya nama yang dulu itu Pak Supianto ya, Pak Paijo? Sudoyo, guys. Sutoyo. Pak Sudoyo. Sutoyo. Pak Sutoyo, maaf, guys. Pak Sutoyo dan dulunya bersekolah di Uni Soviet. Itu di mana, Pak Paijo? Uni Soviet. Itu salah satu negara di wilayah Rusia, perpecahan dari Rusia pada saat itu. Untuk nama sekolahnya bisa di Saya cukup meragukan karena sekolahnya itu mempunyai energi yang sangat keras, berat, yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia siapapun, bahkan suster ngesot pun tunduk hormat kepadanya. Berarti kayak sekolah-sekolah sihir yang seperti di Harry Potter gitu ya, Pak Paijo? Iya. Waduh, ternyata sekolah-sekolah sihir yang seperti di Harry Potter itu memang benar ada, guys. Ada. Bisa diselidiki oleh Pak Paijo. Mungkin bisa tanya. Ternyata ketahuan gitu. Memaafkan, guys. Ternyata Pak Paijo bisa membuka maskernya. Saya pun terkaget, tercengang-cengang. Astaga naga. Jadi gimana kalau saya mau bertanya lagi, Pak Paijo, Monggo. tentang pocong. Nah, Pocong. pocong ini seperti apa pocong? Pocong iki itu adalah orang-orang yang tidak bisa kembali ke alam nyata. Mereka adalah makhluk-makhluk gaib yang sudah mati. Dia mati entah kenapa. Ada tertembak, ada yang terpotong, ada yang mati karena sakit, ada yang mati karena dibunuh. Pada saat mereka dikubur, penggali kuburnya atau orang yang memakamnya itu tidak melepaskan
tidak melepaskan kalungnya sehingga pocong itu nyata. Untuk tidak melepaskan kalungnya. Kalung itu kalung berisi apa kira-kira? Mungkin ada Kalung. jin-jin gitu yang tersembunyi. Kalung itu berisikan jimat. Wah, jin. Jimat itu adalah salah satu wabah penyakit yang terikat di dalam dirinya. Jimat wabah penyakit. Apa benar mungkin ya Pak Waijo, penyakit yang sekarang datang COVID mungkin dari jimat itu atau apa? Mungkin saja. Bukan. Bukan. Oh, bukan. COVID Guys. adalah virus. Dan penyakit bukanlah virus, tetapi penyakit adalah sakit. Penyakit adalah sakit. Itu cukup benar, guys. Penyakit adalah sakit ya. Mungkin kalau untuk pocong ini ada umurnya gitu. Ada. Pocong terbagi menjadi 5 bagian. 5 bagian. Ada pocong SpongeBob, SpongeBob, pocong Ultraman, pocong Cosmos, Cosmos, pocong Bakugan, Bakugan, dan terakhir adalah Rangers. Rangers. Wah, Kelima ini insan ini sangat berbahaya. Dari kelima ini yang sangat berbahaya adalah Cosmos. bagaimana bisa Cosmos itu disebut sebagai yang paling berbahaya itu? Gimana? Karena dia memiliki kekuatan yang sangat besar, karena makannya sangat banyak. Makannya sangat banyak, guys. Sungguh-sungguh mengesankan, guys. Top markot top. Top Marco top katanya Bapak Paijo ini. Bapak Paijo sudah hidup berapa tahun? Mungkin umur Saya baru hidup 3 hari. baru hidup 3 hari. Cukup mengesankan dan unik, guys. Oke. Sekarang saya ini mau bertanya lagi Pak Paijo. Apa mas? Untuk asal usul tentang kuntilanak. Iya, gimana nanti? Kuntilanak ia berasal dari Jawa. Wah, Karena Jawa sangat mistis. Konon ceritanya, dahulu kala hidup seorang perempuan yang dinamakan Kuntilati. Kuntilati. Oke, lanjutkan. Kuntilati ini dia ketika berpergian ke sungai untuk mencuci pakaiannya atau kain-kainnya. Ketika dia di sungai, dia melihat seorang pria yang bernama Lanakut. Lanakut. Sehingga Lanakut menghampirinya dan berkata, Kunti. Dan dia berpanggil Lanak. Sehingga dari situlah bermunculan kuntilanak. Oh, Jadi kuntilanak adalah perpaduan huruf antara kunti dan lanak. Wah, jadi seperti itu guys ceritanya soal kuntilanak ini. Jadi ada seorang gadis ya Pak Waijo yang datang ke kali untuk apa? Mencuci. Terus datang seorang pria yang bernamanya Lanak gitu. Iya. Oh, jadi bertemu akhirnya namanya jadi kuntilanak gitu ya Pak Iya, Waijo. ketika mereka berjumpa di sungai, disitulah mereka menerima kutukan dari Raden Daflok. Davok. Maaf, gimana? Davok apa Pak Waijo? Daflokotok. Davoklotok. Oh, Davoklotok. Saya rasa pernah saya bertemu dengan menemukan makanan yang namanya davoklotok gitu. Apa? Saya lupa davoklotok. Daflokotok itu adalah penyihir berkebangsaan Walak. Dia hidup hampir 900 tahun. 900 tahun. Berarti kalah Pak Paijo ini kan hidup 700, hampir menyusul ya Pak Paijo. Iya. Aduh, ini guys cukup mengesankan, umurnya 746 tahun ya Pak Waijo. Oh, gitu. Oke. Ada lagi yang mau saya tanyakan soal hal-hal goib yang mungkin tentang teman-teman ini tidak tahu asal usulnya. Mau menanyakan asal usul tentang goib hantu tuyul Pak Waijo. Tuyul. Iya. Tuyul. Tuyul itu adalah anak-anak kecil yang dibunuh pada zaman
peperangan dunia pertama, pembunuhan sadis. Tuyul bermula pada saat seorang bocah cilik datang kepada markas dari salah satu sekutu tentara Cukup gila, ekstrim dan sekali. dia dibunuh karena kesengat listrik, karena dia nggak tahu apa itu listrik. Disentuhnya listrik maka matilah dia. Waduh, berarti ceritanya itu karena kesengajaan ya Pak Paijo. Karena kebodohan. Wah, Iya. ternyata bodoh sekali tuyul itu. Guys. Karena kebodohannya sehingga dia baik menurut kepada manusia untuk mencuri. Karena mencuri itu dosa. Tuyul nggak tahu mencuri, karena tuyul orang desa diajarkanlah sama manusia untuk mencuri. Itu guys, sekilas tentang hal-hal gaib dan soal setan-setan, hantu-hantu yang sekiranya ada di pikiran kita, apa sih itu? Sudah dijelaskan oleh Bapak Paijo ini. Mungkin ada teman-teman atau teman-teman sekalian yang masih bingung tentang hal-hal gaib, bisa komen. Mungkin ada salam terakhir yang ingin diucapkan Pak Paijo. Jangan kalian takut kepada hal-hal gaib. Apabila kalian ketemu dengan orang-orang gaib yang suka makan nasi gaib, meminum minuman gaib, dan bertemu dengan kuntilanak, jangan kalian takut. Langsung saja pukul pakai batu bata. Mantul, sip. Jangan takut guys. Jadi sekilas tentang cara mengusir setan dengan batu bata itu sungguh ampuh. Jika Benar. dia masih melawan, nyanyikanlah lagu Pamer Bojo, karena setan takut sama bojo. Bojomu siapa? Sebutlah namanya. Didi Kempot anjir. Oke. Bagaimana Pak? Apalagi yang mau disampaikan? Saya mau sampaikan kepada seluruh pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan takut mati. Jangan takut mati. Karena saya paling takut akan hal itu. Makanya saya menghimbau untuk jangan takut. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Subscribe opo subscribe tuh. Subscribe Pak Paijo, bukan subscribe. Iya, monggo. Siap guys. See you next time. Bye bye.